Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya robbal alamin. Baik, materi hari ini adalah tentang surat lamaran pekerjaan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik atau kalian dapat menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan sistematika dan unsur kebahasaan. Kemudian materi pokok yang akan dipelajari adalah bagaimana sistematika surat lamaran pekerjaan dan apa saja unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Nah, bagaimana sistematika surat lamaran pekerjaan? Sistematika adalah urutan. Jadi sistematika surat lamaran pekerjaan ada 9. Yang ke-1 adalah tempat dan penanggalan surat. Kemudian nomor 2 perihal dan lampiran. Yang ketiga alamat yang dituju. Nomor 4 salam pembuka. 5 pembuka surat. Kemudian yang 6 isi surat. Dibagi menjadi 2, ada identitas pelamar dan lampiran. Kemudian nomor 7 penutup surat, nomor 8 salam penutup, dan nomor 9 tanda tangan dan nama jelas pelamar. Nah, jika tadi adalah sistematika surat lamaran pekerjaan, maka sekarang adalah unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Jadi, ada 3 unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan, yakni kata sapaan, kemudian kata ganti. Kata sapaan ini sama dengan kata ganti ya. Kemudian yang kedua adalah pilihan kata dan struktur kalimat. Dan yang ketiga adalah ejaan. Berikutnya. Nah, sekarang kita perhatikan sistematika surat lamaran pekerjaan. Sistematika yang nomor 1 atau yang pertama adalah tempat dan penanggalan surat. Perhatikan contoh berikut. Ini adalah penulisan tempat dan penanggalan surat, yakni tempat dan penanggalan surat ditulis di sebelah kanan atau rata kanan ya. Jadi menuliskannya adalah rata kanan, ditulis dengan huruf kapital, nama tempatnya misal Sidoarjo. Setelah ditulis kemudian diberi koma. Setelah itu baru menuliskan tanggal, bulan, huruf awal harus huruf kapital, kemudian tahun. Tahun dibuatnya surat lamaran pekerjaan tersebut. Setelah itu tidak diberikan tanda baca apapun, termasuk tanda titik. Lanjut. Sistematika surat lamaran pekerjaan yang kedua adalah perihal atau hal ya dan lampiran surat. Nah, jadi menuliskan hal dan lampiran itu rata kiri. Jadi kalau tempat dan penanggalan surat tadi rata kanan, sekarang rata kiri. Perihal boleh disingkat menjadi hal. Hal adalah sebagai penanda identitas surat tersebut, bahwa surat tersebut adalah surat lamaran pekerjaan. Kemudian lampiran. Nah, lampiran ini berisi satu berkas data kualifikasi pelamar. Jadi ditulis satu berkas. Satu berkas artinya di dalam berkas itu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelamar. Jadi bukan satu lembar gitu ya menuliskannya, harus satu berkas. Selanjutnya ada alamat yang dituju. Nah, alamat yang dituju ini juga dituliskan sama seperti yang sebelumnya tadi. Jadi di sebelah kiri atau rata kiri ya.
Yang pertama ada yang terhormat disingkat YTH. Jadi perlu kalian ketahui jika sudah ada kata YTH, maka tidak usah ada kepada. Jadi yang betul itu YTH saja. Tidak usah ditambah kepada, langsung YTH, kemudian diberi tanda titik. Kepala Bagian Personalia PT Unimos Jaya ditulis di masing-masing huruf awalnya adalah huruf kapital. Kemudian penulisan PT tidak perlu ada tanda titik. Biasanya kan kalian menulisnya P kemudian titik T seperti itu ya. Nah, itu penulisan yang salah. Penulisan yang betul adalah PT, huruf kapital semua tanpa titik. Kemudian penulisan alamat yang dituju. Jadi alamat jalan itu tidak boleh disingkat, harus ditulis lengkap jalan. Jalan Jenderal Sudirman nomor 24. Jadi ditulis dengan huruf awal huruf kapital. Dan Jakarta Selatan adalah nama kota. Ditulis dengan masing-masing huruf awalnya huruf kapital juga, karena nama letak geografis ya, atau nama tempat. Selanjutnya, nah, atau ada penulisan yang seperti ini. Jadi ini sama, hanya saja yang membedakan adalah nama kota ditulis satu baris, maka ditambahkan dengan tanda koma setelah nomor. Jadi langsung Jakarta Selatan, tidak ditulis berbeda baris. Penulisan seperti ini juga bisa dilakukan. Selanjutnya, sistematika yang keempat adalah salam pembuka. Nah, setelah penulisan alamat yang dituju, baru menuliskan salam pembuka. Biasanya penulisan salam pembuka pada umumnya adalah dengan hormat, kemudian diakhiri dengan tanda koma. Itu yang umum. Tetapi juga bisa menggunakan Assalamualaikum. Nah, penggunaan Assalamualaikum ini biasanya pada instansi tertentu. Selanjutnya, pembuka surat. Nah, pembuka surat ini jika surat berdasarkan iklan ya, harus ada kata rujukannya sesuai dengan penawaran lowongan pekerjaan dari PT Unimos Jaya seperti yang termuat dalam Harian Kompas tanggal 1 Agustus 2020. Itu adalah kalimat rujukan iklan. Jadi iklan tersebut kalian dapat dari mana itu dijelaskan pada pembuka surat. Kemudian pada kalimat selanjutnya, saya mengajukan diri untuk bergabung dalam tim IT di PT Unimos Jaya. Itu merupakan kata tujuan. Jadi tujuan kamu itu apa? Itu ditulis di setelah rujukan iklan. Kemudian di sini juga kita bisa menemukan kata ganti berupa saya. Maaf ya, itu tanda panahnya kurang tepat, jadi kata gantinya itu adalah saya. Nah, kata ganti ini merupakan unsur kebahasaan surat lamaran kerja. Selanjutnya, nah, sistematika yang keenam adalah isi surat. Jadi ada identitas pelamar ya, tadi dibagi menjadi dua. Yang pertama identitas pelamar. Jadi identitas pelamar meliputi nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, alamat, nomor HP, email, dan status perkawinan. Di sini kita bisa lihat ejaan penulisan hurufnya. Kalian harus perhatikan ejaan penulisannya. Jadi ketika menuliskan nama, tempat, dan tanggal lahir itu menggunakan huruf kecil, jadi bukan huruf kapital ya. Kemudian setelah tanda titik 2 itu baru menggunakan huruf sesuai dengan
ejaannya. Jika misal ada nama orang, ya berarti menggunakan huruf kapital. Contohnya Avitayani Priyanti. Nah, A dan B huruf kapital. Kemudian nama letak geografis Sidoarjo, S-nya besar. Kemudian nama bulan juga besar, Juli. Pendidikan terakhir S1 Pendidikan Bahasa Indonesia. Nah, itu P, B, dan I-nya besar. Alamat Sukodono Asri, S dan I-nya besar. Kemudian Sidoarjo juga besar. Sampai di sini paham ya? Baik, Bu, kita lanjutkan. Nah, ini masih termasuk ke bagian isi ya. Tadi kan identitas diri, sekarang yang lampiran. Ketika kalian menulis surat lamaran pekerjaan, pastinya kalian mencantumkan lampiran. Lampiran ini adalah data-data yang diperlukan oleh perusahaan yang akan kalian lamar. Pasti ada persyaratannya. Nah, persyaratan ini kalian letakkan di bagian lampiran. Misalnya, yang pertama ada daftar riwayat hidup. Kemudian yang kedua fotokopi ijazah. Yang ketiga fotokopi sertifikat kursus atau pelatihan. Yang keempat pas foto terbaru. Nah, ini bisa berbagai macam ya, tidak harus seperti ini. Jadi sesuai apa yang diinginkan oleh perusahaan yang akan kalian lamar. Selanjutnya, nah ini sistematika yang nomor 7, 8, dan 9 langsung jadi satu ya. Jadi yang nomor 7 itu penutup surat. Penutup surat meliputi ungkapan atau harapan kalian ketika intinya harapan kalian ingin diterima, seperti itu. Besar harapan saya untuk diberi kesempatan wawancara dan dapat menjelaskan lebih mendalam mengenai diri saya. Nah, kemudian salam penutupnya, demikian surat lamaran ini saya sampaikan atas perhatian Bapak atau Ibu, saya sampaikan terima kasih. Nah, ini merupakan salam penutup ya. Demikian sampai terima kasih itu bagian salam penutup. Kemudian di bagian salam penutup ini kita temukan kata sapaan yang betul. Maaf, itu tanda panahnya salah mengarahnya ya, bukan ke sebelah kanan tapi ke sebelah kiri yang ada kata berwarna merah Bapak garing Ibu, itu namanya kata sapaan ya. Kemudian atas perhatiannya itu salah. Jadi harus menggunakan atas perhatian Bapak atau Ibu. Menggunakan kata sapaan. Jika kalian menggunakan atas perhatiannya itu salah. Kemudian yang terakhir, sistematika yang terakhir nomor 9 adalah tanda tangan dan nama lengkap. Nah, sebelum ada tanda tangan harus dituliskan hormat saya, kemudian diakhiri dengan tanda koma, baru tanda tangan dan nama lengkap. Nama lengkap juga seperti yang awal tadi ya, harus ditulis dengan huruf kapital di awal katanya. Jadi seperti itu sistematika surat lamaran pekerjaan. Sampai di sini bagaimana? Sudah paham atau masih belum paham? Jika memang belum paham, silakan ditanyakan di WA pribadinya Bu Gita ya. Baik, terima kasih. Sampai di sini Bu Gita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.